mereka itu kalau mau butuh air itu harus jalan jauh gitu ya, berapa kilometer. Nah, yang mengakses yang ngambil air itu ibu-ibu biasanya. Kita kan sering kali kayak ya udahlah biar simple kita pakai air isi ulang. Itu pernah ada studinya bahwa itu tuh lebih kotor loh. Ternyata sebelahan sama sepiteng tetangga ya. Dan ternyata sepitengnya itu tidak kedap. Jadi secara tidak langsung kita mengkonsumsi gitu ya dari air gitu yang punya tetangga mungkin gitu kan. Kembali lagi di segmen berbagi sisi. Kali ini kita kedatangan narasumber dari Bandung, dari Bappenas. Nah, untuk nama lengkapnya itu apa teh? Nama lengkap saya Amela Deviliana, tapi biasa dipanggil Angel. Oke. Untuk kesibukannya teh akhir ini lagi sibuk apa sih teh? Aku lagi cuti. Aku biasanya di Bappenas itu sebagai tenaga ahli bidang perencanaan dan pembangunan untuk penyediaan air minum dan sanitasi di wilayah perdesaan di seluruh Indonesia. Oh, keren nih narasumber kali ini ya, teman-teman. Jadi kemarin tuh Vina sempat lihat teh, jadi ada video di situ munculin bahwa ada krisis air bersih. Jadi seakan-akan Indonesia tuh benar-benar darurat air bersih. Nah, Vina mau tanya sih teh, apa sih penyebab utama dari krisis air bersih itu? Oke, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin air, sebenarnya air itu volumenya dari tahun ke tahun gitu ya, berabad-abad itu sebenarnya tuh sama gitu volumenya. Cuman kondisi air bersih yang layak untuk dikonsumsi oleh manusia itu sekarang tuh semakin berkurang. Contohnya di wilayah Indonesia, kalau kita lihat di Indonesia bagian timur gitu ya, sering banget banyak kasus krisis air karena memang kualitas dari air permukaan maupun air tanahnya tuh memang terbatas. Mereka banyaknya menggunakan air dari air hujan gitu ya. Kalau misalnya di wilayah-wilayah bagian barat biasanya itu airnya yang dikonsumsi itu tidak baik karena misalnya karena adanya banjir gitu ya. Nah, sebenarnya penyebabnya apa sih? Penyebabnya itu banyak sekali. Salah satunya misalnya karena perubahan iklim, jadi siklus hujan itu jadinya tidak teratur. Kemudian juga teknologi yang kita miliki khususnya di Indonesia itu terbatas untuk mengolah air dari yang air bersih menjadi air yang layak minum itu tuh sekarang terbatas kayak gitu. Nah, kalau kita melihat dari kebutuhan manusia untuk air, itu sebenarnya kan fundamental banget ya. Kita setiap harinya tuh butuh kalau misalnya dari standar sih 80-120 liter per orang per hari. Nah, sebenarnya kebutuhan air minum ini tuh sudah dijamin oleh negara di undang-undang. Setiap manusia, setiap warga negara wajib mendapatkan pelayanan air minum. Jadi sebenarnya itu fundamental dan hak bagi semua masyarakat gitu. Nah, gini katanya, jangankan di Indonesia nih ya teh, di Bandung aja, kayak di jalan-jalan, di pinggir jalan itu kan banyak sampah nih. Ya. Nah, sampah bisa jadi salah satu penyebab dari krisis air bersih nggak sih teh? Betul. Tentu, karena yang kita tahu gitu ya, sampah itu kalau misalnya nggak dikelola dengan baik, misalnya ada di gorong-gorong, itu bisa menyebabkan banjir. Nah, banjir ini adalah salah satu bentuk cemaran terhadap sumber air gitu. Nah, terus selain itu juga kalau misalnya air udah tercemar, tentu biaya atau cost yang kita butuhkan untuk mengolah airnya juga lebih tinggi. Nah, ketika air harganya tinggi, tentu ini jadinya nggak bisa semua level ekonomi bisa mengakses. Permasalahan lagi. Ya, jadi permasalahan lagi. Kalau misalnya buat orang-orang yang mungkin mapan gitu ya, menengah ke atas, harga aqua galon misalnya 25.000 itu bisa dibeli, ya kan gitu. Tapi buat masyarakat yang berpenghasilan rendah gitu, ketika airnya harus dikelola dengan teknologi tinggi, harganya tinggi, mereka nggak bisa akses, akhirnya mereka mengakses air yang seadanya, dan tentu itu bisa jadi permasalahan bagi kesehatan gitu. Nah, kalau dari krisis air bersih itu teh berdampak besar nggak sih teh buat kesehatan? Tentu. Salah satu studi juga menyatakan bahwa penyebab stunting nih untuk para mom and dad nih yang punya anak-anak gitu, penyebab stunting itu salah satunya adalah bukan cuman karena konsumsi gizi yang kurang, tapi juga karena pengelolaan sampah yang tidak baik.
Karena kalau misalnya sampah yang tidak baik, tidak dikelola dengan baik, itu bisa jadi cemaran untuk makanan. Makanan yang kita makan itu menyebabkan diare, akhirnya penyerapan gizi yang ada di makanan itu ke anak-anak juga nggak bisa optimal gitu. Jadi itu tentu bisa mengancam kesehatan anak-anak, ibu tentunya, dan juga lebih lanjutnya lagi bisa penyakit kulit misalnya, atau mungkin infeksi yang segala macam sih, banyak banget faktor-faktor yang bisa membuat kesehatan itu jadinya berkurang, dan tentu ini berdampak juga pada produktivitas masyarakat juga jadinya berkurang. Nah Teh, kan namanya krisis air bersih otomatis dong kayak kualitas air minum yang kita minum itu kualitasnya berkurang nih, jadi lebih buruk. Nah itu kan berpengaruh juga dong kayak ke muka, terus kayak ke bahan-bahan makanan yang kita konsumsi juga. Nah terutama nih kayak bagian sekarang wanita-wanita ya Teh, kebanyakan mengkonsumsi skincare itu, dan itu tuh kan penyebab utamanya itu karena apa sih, si mukanya tuh bermasalah. Nah itu apa ada penyebab dari air bersih itu nggak sih Teh? Bisa jadi iya. Kalau misalnya dari segi lingkungan gitu ya, saya dari penyediaan air minum, tentu saat kita mencuci muka, air yang kita pakai itu sangat berpengaruh terhadap kulit, apalagi orang-orang yang sensitif ya terhadap air yang tidak baik gitu. Jadi itu akan berdampak pada kualitas airnya itu baik atau enggak. Jadinya meningkat juga kebutuhan akan skincare gitu ya. Dan sebenarnya kalau di sisi lainnya juga kalau misalnya kualitas air buruk, ini juga sebenarnya berdampak bagi para wanita, khususnya mami. Karena kebutuhan air di rumah tangga itu kan tinggi. Dan biasanya yang ngomongin soal kebutuhan air di dapur itu kan wanita ya. Betul. Betul. Jadi ketika kita misalnya langganan PDAM nih, terus airnya misalnya terputus gitu ya. Yang biasanya cranky itu biasanya ibu-ibu, ya kan, paling kenceng gitu menyuarakan, ini airnya gimana gitu. Nah, aku tuh pernah juga ya kunjungan ke daerah Bogor. Ceritanya mereka itu kalau mau butuh air itu harus jalan jauh gitu ya, berapa kilometer. Nah, yang mengakses yang ngambil air itu ibu-ibu biasanya. Ibu-ibu harus jalan gitu. Dia harus jalan sehari bisa 2 jam, 3 jam gitu ya, untuk dia nyuci, untuk dia masak gitu, ngasih yang terbaik untuk rumah tangganya. Nah, ini tuh yang sangat disayangkan karena secara tidak langsung kebutuhan waktu wanita itu tuh tergantikan oleh untuk mendapatkan air itu. Padahal di sisi lain dia bisa pakai itu untuk misalnya kalau kita yang masih remaja ya, kita bisa pakai untuk belajar, mengembangkan diri, mengurus anak misalnya ya. Itu waktunya bisa dipakai untuk hal-hal yang lebih produktif dibandingkan dia yang harus mengakses jalan jauh gitu untuk mengakses air minum gitu. Dan ini paling sering berdampak bagi ibu-ibu dan juga anak-anak. Mungkin kalau tidak krisis air bersih, kita tuh lebih bisa memanfaatkan waktu gitu ya. Betul. Untuk menyinggung yang sebelumnya, kita membahas tentang air bersih itu atau air itu berpengaruh untuk kesehatan muka juga. Ini buat moms yang lagi cari rekomendasi untuk cek muka, boleh datang ke klinik Mutiara Ciputra ya moms, karena di sana itu ada Derma Center juga. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa sih Teh air itu berperan penting bagi kesehatan? Tentu, karena yang kita tahu, kita contoh dari COVID deh yang kemarin ya. Tadi banyak-banyak banget nih orang sosialisasi cuci tangan, pakai sabun gitu ya. Karena memang sifat air itu adalah sifatnya polar. Kita pakai untuk membersihkan gitu ya, sesuatu yang bisa luka atau bisa membersihkan wajah kayak tadi. Tapi ketika yang membersihkannya itu adalah malah membawa polutan gitu ya, dia malah membawa penyakitnya gitu. Nah itu malah bukan jadi membersihkan atau bukan jadi menyehatkan, tapi malah membawa penyakit. Betul, karena sifat air yang polar itu. Jadi harus hati-hati dalam menseleksi air yang kita pakai. Nah, salah satunya juga nih, kita kan sering banget nih pakai air galon. Ya, ini aku ngomongin air galon yang isi ulang ya, bukan air galon yang ada mereknya, yang 5 ribuan di pinggir jalan. Kita kan sering kali kayak ya udahlah biar simple kita pakai air isi ulang. Itu pernah ada studinya bahwa itu tuh lebih kotor loh daripada air yang tidak diolah yang kita pakai gitu dari PDAM gitu ya. Air PDAM aja kita sering dimasak lagi gitu kan ya. Betul. Nah kalau yang itu sebenarnya tidak ada yang menjamin kualitasnya itu lebih baik. Makanya hati-hati ya Mam atau Dede yang ada di rumah yang pakai air galon yang tidak ada mereknya ya, itu harus dicekkan kembali apakah itu aman atau enggak gitu. Karena mungkin mereka juga kayak langsung ngambil gitu ya airnya tuh, jadi tanpa ada seperti nyari saringan-saringan lagi yang membuat air itu kualitasnya lebih bersih lagi gitu ya Teh. Betul. Iya.
Oke. Siapa sih Teh yang bertanggung jawab akan menjaga kualitas air? Oke, yang bertanggung jawab semua tentu, semua lapisan ya. Kalau kita biasanya sebutnya pentahelix, ada 5 nih. Dari mulai pemerintah tentunya, masyarakat, kemudian ada juga industri, kemudian juga ada perguruan tinggi atau akademisi, dan yang terakhir adalah media. Ini mungkin salah satunya ya, Klinik Mutiara ini adalah media, bagaimana harusnya menyuarakan nih buat Mom and Dad, buat orang seluruh masyarakat di Indonesia, bagaimana cara penggunaan air yang baik gitu, untuk tentunya kesehatan dan produktivitas masyarakat Indonesia gitu. Gimana sih cara kita tuh bisa memilih air yang kayaknya ini bersih dan kurang bersih, karena kan kadang ada sebagian air yang kelihatannya bersih, padahal ternyata itu tuh nggak bersih gitu Teh. Nah, itu cara ngefilternya tuh gimana sih Teh? Oke, caranya kalau untuk air itu sebenarnya ada 4 kriteria ya untuk sebutannya adalah kualitas air minum yang aman sebutannya. Jadi ini salah satu goals untuk SDGs ya, Sustainable Development Goals 2030. Seluruh masyarakat Indonesia itu harus mengakses air minum aman. 4 ini tuh apa? Yang pertama, dia itu kualitasnya itu harus layak, dalam artinya kita harus bisa mengakses kurang dari 30 menit. Jadi harus bisa terjangkau. Kemudian dia harus ada di dalam rumah. Jadi kita nggak perlu lagi keluar rumah, tapi udah ada keran gitu ya, buka langsung dapat kualitasnya. Kemudian 24 jam ada. Jadi kan ada juga ya sering masalah kayak tengah malam mati gitu kan. Sedangkan kan kebutuhan air, kita mau ke toilet nggak bisa ditunda-tunda kan gitu. Dan yang terakhir adalah kualitasnya gitu. Kualitasnya ini harus memenuhi peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2023. Di situ ada 19 indikator untuk menyatakan air itu aman atau enggak. Memang untuk kita orang awam itu sulit ya membedakan ini bagus atau enggak ya airnya, karena memang tidak semata-mata air itu jernih adalah aman. Tapi memang yang paling aman adalah mengecekkan ke lab kesehatan menurut dari peraturan menteri yang tadi gitu. Atau ada dari Teteh ada nggak sih Teh tips and trick cara untuk memelihara air untuk tetap bersih? Oke, caranya tentunya kita harus menjaga yang pertama itu sanitasinya dulu. Jadi buat kita yang di rumahnya harus mengelola sampahnya dulu dengan baik. Jangan biarkan sampah-sampah berserakan gitu ya. Kalau bisa tuh dipilah dulu di rumahnya, dijual yang masih punya nilai value gitu. Kemudian dikelola yang sampah yang sudah tidak bervalue-nya gitu ya. Kemudian karena itu juga berkontribusi terhadap kualitas air. Kemudian juga sanitasinya air limbah gitu. Air limbahnya pastikan kalau air limbah di rumah kita itu masuknya ke sepi tank, karena yang kita tidak tahu bahwa kan mayoritas kita menggunakan air tanah nih. Air tanah kita itu ternyata sebelahan sama sepi tank tetangga ya. Dan ternyata sepi tanknya itu tidak kedap. Jadi secara tidak langsung kita mengkonsumsi gitu ya dari air gitu yang punya tetangga mungkin gitu kan. Karena jarak aman itu sebenarnya 10 meter. Cuman karena sekarang perkotaan itu jaraknya dekat-dekat gitu ya, jadi memang harus diupayakan menggunakan sepi tank gitu air limbahnya. Dan tentunya harus rajin mengecekkan kualitas air minum yang ada di rumahnya, dan tentunya kalau bisa jangan pakai air galon isi ulang ya. Lebih baik membeli air yang udah pasti gitu ya Teh. Ya, karena kalau air galon tuh kayak belum tentu juga sih mereka tuh bersih, atau ngambil airnya itu dari mana gitu betul. Ya, belum tentu. Walaupun ada kayak UV gitu ya warna ungu, tapi kan kita nggak tahu ya. Itu kayak pakai cangkangnya doang mungkin. Iya sih betul Teh. Betul. Nah, tadi kan kita ngebahas juga tentang sampah nih Teh. Nih, kayaknya mungkin orang-orang tuh mulai dikurangin kali ya penggunaan sampah-sampah seperti sampah plastik, mungkin ya Mams bisa mulai dikurangin. Terus di Bandung juga ada bank sampah ya Teh. Nah, buat Mams ini tuh sampah tuh bisa dijual loh Mams, dan lumayan juga nih buat bisa dibeliin buat sehari-hari juga. Dengan keadaan di Indonesia nih Teh, untuk pada saat ini kan banyak banget nih di beberapa kota itu kayak banyak krisis-krisis air nih. Jadi pendapat Teteh bagaimana sih dengan keadaan Indonesia yang seperti ini? Ya, kadang sedih ya kalau ngelihat apalagi adanya jomplang pembangunan Indonesia di Jawa dengan di luar Pulau Jawa gitu. Sedangkan kebutuhan dasar kita tuh sama gitu. Nah, kalau aku tuh pernah punya pengalaman gitu di daerah Ambon, yang mereka kan mereka kan kepulauan gitu ya. Jadi harus nyebrang pulau ke pulau gitu. Dan di sana tuh masih ada masyarakat yang ketika sulit mendapatkan air minum, mereka tuh pakai dari pelepah pisang. Masih ada hingga detik ini.
Mereka tuh bahkan sampai nangis ketika bilang kita tuh butuh air gitu. Kita harus kayak gimana? Sedangkan mereka selama ini bergantung pada air hujan. Air hujan paling cuma 3 bulan. Betul. 3 bulan habis mereka pakai apa gitu? Berarti mereka tampung gitu teh airnya? Iya, ditampung. Dan tentu kalau ditampung gitu dengan volume yang besar itu kan sebenarnya belum tentu bersih. Dan kayaknya kotor gitu ya? Iya gitu. Sedangkan mereka sangat bersyukur dengan apa yang mereka punya selama 3 bulan itu. Tapi nggak bisa lepas bahwa mereka masih butuh lagi nih gitu. Sisa bulan ini mereka harus kayak gimana? Nah sayangnya sebenarnya kurangnya peranan dari yang tadi pentahelix tadi. Ketika masyarakatnya membutuhkan, tapi belum tentu pemerintahnya bisa memberikan. Misalnya ada konflik antar desa, jadi ketika di desa sana ada sumber air, nggak mau, dia bukan masyarakat aku, jadi nggak mau dikasih. Iya, ada yang kayak gitu. Itu kan sedih banget gitu. Jadi memang tentu peranan dari semua pihak dibutuhkan untuk menyediakan, karena dengan yakin sih orang Indonesia itu pintar-pintar. Cuman kita bisa memanfaatkannya atau enggak. Nah, mereka tentunya mereka harus jaminan hak mereka mendapatkan air ini harus difasilitasi oleh pemerintah. Karena ironinya yang paling jadi favorit penggunaan APBD itu adalah untuk jalan. Gitu. Oh iya, betul. Sekarang infrastruktur dulu ya. Infrastruktur jalan. Memang itu sangat membantu untuk peningkatan ekonomi dan lain sebagainya. Cuman di sisi lain ada kebutuhan dasar nih gitu. Masih banyak masyarakat gitu di daerah sana yang menyuarakan kebutuhan mereka tapi belum didengarkan. Fakta juga nih ya, ketika penggunaan APBD itu kan, APBD itu salah satunya tuh ada kayak kumpul masyarakat nih. Masyarakat butuh apa gitu kan. Betul. Nah, itu seringkali juga yang menyuarakan itu adalah laki-laki. Jadi wanita itu seringkali di belakang, bagian menyuguhkan konsumsi saat diskusi gitu. Padahal kalau kita ditanya belakang, Mam sebenarnya butuh apa sih Mam? Saya butuh air gitu. Saya susah nih dapetnya gitu. Kok Mam nggak ngomong pada saat diskusi? Ya ngomong itu, ya saya siapa sih? Saya nggak punya hak apa-apa, saya mau ngurusin dapur aja cukup Mbak gitu. Sedangkan yang laki-laki, ya karena dia keluar rumah tiap hari, jalan di sana rusak gitu kan. Jadi yang disuarakan adalah jalan ya gitu. Jadi air minum itu selalu jadi yang terakhir karena memang yang menyuarakannya juga bukan pihak yang membutuhkan banget ya gitu. Sedangkan air bersih itu merupakan komponen utama ya bagi kehidupan itu, sangat dibutuhkan banget gak sih Teh? Iya betul. Kayak apa sih hal atau kerjaan atau apapun yang tidak membutuhkan air bersih gitu ya, semuanya membutuhkan, mulai dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur, kita tuh membutuhkan air bersih, betul gak sih Teh? Betul sekali. Mungkin untuk moms juga misalnya yang di wilayahnya emang kekurangan air bersih, mungkin lebih berani speak up lagi nggak sih Teh? Betul. Jadi biar suara moms itu lebih didengar lagi gitu ya Teh. Jadi gak usah malu-malu, jadi gak usah ngurusin dapur mulu nih moms, jadi suarakan, ayo. Suarakan ya, karena kita itu sama gitu ya, inklusif gitu. Jadi tidak ada keterbatasan juga gitu ya Teh. Betul. Sebenarnya jangankan di luar Pulau Jawa ya Teh, kayak Vina aja tinggal di salah satu masih disebut Bandung, tapi kabupaten gitu ya, bukan kotanya. Dan di daerah Vina itu masih krisis air bersih. Bahkan ada disebutnya ada beberapa desa di sana tuh kalau nunggu air tuh bahkan seminggu tuh nggak setiap hari ada Teh. Jadi kadang mereka tuh kayak nampung. Bahkan kalau misalnya mau buang air besar misalnya, mereka tuh kadang minta dulu ke tetangga atau gimana, karena saking si air dari desanya tuh nggak ngalir setiap hari. Terus mungkin di sana ada PDAM, cuma kayak si PDAM-nya tuh masih kurang juga. Jadi mungkin dari bagian desa yang pinggirnya itu masih kekurangan. Jadi jangankan di luar Pulau Jawa ya maaf, jadi di bagian yang Jawa pun masih ada yang namanya krisis air bersih. Nah, dan tentunya untuk membahas krisis air bersih ini semua orang itu bertugas penting ya Teh untuk menjaga itu. Terus kayak mungkin mulai dari diri sendiri deh, sebelum kita menuntut pemerintah juga, kita bisa mulai dari diri sendiri, kayak mulai mengolah sampah mungkin ya Teh. Terus mulai membangun rumah dengan pembuangan limbahnya dengan sepiten, mungkin seperti itu ya. Jadi mungkin dimulai dari diri sendiri aja dulu gitu ya. Untuk berani menyuarakan juga ya, berani menyuarakan lagi ya. Jadi jangan takut untuk bersuara. Krisis air bersih kayaknya ke iklim juga berpengaruh sih ya Teh. Betul. Apalagi sekarang panas banget. Betul. Gitu ya. Karena kan yang ada di bumi itu bergantung pada apa yang ada di atas juga nih. Jadi langit dan bumi itu tuh saling terkoneksi. Ketika kita tidak bisa menjaga bumi dengan baik, langitnya juga ya kita lihat. Misalnya contohnya yang belakangan ini
abu-abu misalnya awannya. Oh iya, yang di kota polusi. Jakarta itu ya, Ya, polusi. Itu Ya polusi gitu. benar-benar. Ketika kita tidak bisa menjaga bumi dengan baik, awannya yang di atas juga akan terlihat juga. Betul. Dia misalnya contohnya akan jadi panas, atau mungkin misalnya sekalinya hujannya akan deras banget gitu ya. Itu salah satu tanda bahwa kita sedang mengalami perubahan iklim yang ekstrim gitu, karena perilaku kita di buminya juga tidak baik gitu. Kayaknya salah satu dampak dari iklim ekstrim itu karena terlalu banyak pembangunan juga nggak sih Teh? Jadi kayak pohon-pohon mulai banyak ditebang gitu. Betul. Jadi kayak nggak ada apa sih disebutnya, air yang masuk ke tanah tuh semakin Infiltrasi. berkurang ya, filtrasinya tuh semakin berkurang. Jadi makanya suhu di bumi itu semakin naik. Jangankan polusi gitu ya, suhu di Bandung aja sekarang panas loh gitu, kayak yang dulunya dingin, adem sekarang malah jadi panas gitu. Banget, Panas banget. Ekstrim, pagi-pagi bisa dingin, tiba-tiba siang cerah dan panas banget gitu ya. Tiba-tiba tengah malam hujan Iya, gitu, hujan deras banget. Ya itu salah satu juga memang ciri-ciri bahwa kita memang dengan nyata kita mengalami perubahan iklim yang ekstrim. Salah satunya itu memang karena pengolahan sampah juga loh. Karena kita banyak yang menemukan sampai detik ini bahwa sampah itu dibakar. Ya sih. Sampah dibakar. Dan aku pernah diskusi juga gitu dengan masyarakat, kok dibakar? Ya ini solusi gimana yang lagi terbaik. Iya, ini solusi terbaik gitu. Kok solusi terbaik? Tapi kan asap gitu. Kita juga bisa jadi penyakit juga gitu, ke pernafasan, juga ke alam juga gitu. Terus dia bilangnya, oh enggak kan saya cuma sedikit gitu. Tapi kan bisa kayak bikin TBC asma juga ya itu ya dari betul. asap itu. Betul. Memang itu hal yang kecil kalau dilakukan satu rumah. Jadi kalau satu desa yang ngelakuin, satu camat, terus satu kota yang ngelakuin gitu. Ya akhirnya terjadilah apa yang terjadi yang kita hadapi sekarang gitu. Iklim jadi langsung berubah gitu ya. Apalagi aku tuh paling bete kalau misalnya ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang pagi-pagi udah ngebakar sampah. Iya. Maksudnya kita tuh lagi enak-enaknya dong hirup udara seger di pagi hari, terus mereka kayak ngebakar sampah kayak gitu. Apalagi kalau aku tuh pagi habis keramas. Langsung bau ya. Bete. Sia-sia gitu ya kita keramas. Betul Bener-bener. sih. Tapi lebih kayak ke penyakit sih Teh ya. Iya, betul. Tapi sebenarnya inti dari semua masalah itu, dari mulai iklim yang berubah, terus suhu bumi yang naik, krisis air bersih, itu adalah sampah. Iya. Iya nggak sih? Betul. Jadi permasalahan utamanya itu sampah. Mungkin dari Teteh ada nggak sih Teh cara biar masyarakat tuh mengolah sampah yang baik dan benar, itu kayak gimana sih? Hulu dan hilir pengolahan sampah itu harus terkoneksi dengan baik. Jadi ini semua peranan tadi, Pentahelix tadi tentu berkontribusi. Dari pertama nih, dari hulunya, dari rumah masyarakat nih, ketika kita menghasilkan sampah, tentu kita harus lihat dulu, sampah kan definisinya adalah sesuatu yang sudah tidak berguna gitu ya. Kita pastikan dulu ini benar-benar tidak berguna atau masih punya nilai guna. Nilai gunanya ini apakah bisa digunakan kembali atau bisa dijual untuk akhirnya didaur ulang dan digunakan kembali. Jadi kita harus lihat dulu, seleksi dulu. Kemudian organik dan anorganik ini harus dipisahkan. Kenapa? Karena bisa aja sesuatu yang berguna, misalnya contohnya kertas deh HVS. Kan HVS sebenarnya masih bisa dijual ya. Iya, gitu. betul. Tapi ketika kita gabungkan dengan misalnya minyak bekas Indomie gitu, itu udah jadi nggak punya nilai guna gitu. Jadi kita harus memisahkan dari jenis-jenis sampah ini untuk memastikan mereka masih punya nilai value. Begitu. Nah, kemudian organik ini kita bisa kompos gitu ya, kita bisa composting untuk kita gunakan secara pribadi, misalnya ya di pohon-pohon depan rumah gitu, taman-taman. Bisa buat tanaman juga ya Teh ya, jadi lebih bermanfaat. Metodenya ada namanya takakura, itu pengolahan composting di rumah, dan itu kita tinggal kayak cuman basket doang gitu, dan ketika kita misalnya habis motong-motong terus ada sisa, kita bisa masukin ke situ dan kita bisa pakai skala rumah tangga banget lah, kalian bisa searching aja gitu ya takakura itu apa. Nah kemudian kita udah pilah, kemudian itu harusnya diangkutnya ke TPS gitu, TPS 3R. Jadi di TPS itu kita harusnya olah dulu, baik itu misalnya sampah yang punya nilai value tadi, apakah dia dicacah untuk dijadikan bibit plastik lagi atau yang lainnya. Jadi di situ diolah, kemudian dipisahkan. Kalau memang benar-benar residu itu adalah barang yang memang sudah tidak bisa dipakai lagi gitu ya. Nah itu baru yang diangkut ke TPA. Nah ini informasi aja, 2045 itu rencananya memang TPA itu sudah ditiadakan. Jadi no TPA.
gitu. Karena ketika kita ada TPA, jadi orang tuh sekarang angkut buang doang kan, angkut dari rumah gitu. Terus di paling TPS-nya itu untuk mindahin doang dari motor ke truk, udah gitu langsung dibuang ke TPA. Nah sekarang udah nggak boleh, jadi ke TPA itu adalah hanya untuk residu aja gitu. Jadi volumenya harus diperkecil dan dioptimalkan diolah dari rumah dan di TPS itu untuk diolah gitu. Berarti untuk mengolahnya itu sendiri-sendiri di rumah gitu ya, betul, Teh? Betul. Oke, berarti sebenarnya sampah itu walaupun dilihatnya kayak cuma sampah, sebenarnya itu masih bisa dimanfaatin banget berarti ya, Teh? Ya, betul. Itu bisa jadi sumber pendapatan karena ini aku mau sharing juga nih ya, salah satunya bank sampah di daerah Banyumas. Dia itu inisiatornya ibu-ibu. Tentu aku tuh salut banget nih kalau udah ibu-ibu hebat. Itu impactful banget lah. Jadi dia tuh ya setiap ada misalnya arisan atau ada kumpul-kumpul hajatan, dia tuh selalu datang bawa keranjang, terus dia bagian ngambilin tuh botol-botolnya, terus dia kumpulin dan dia jual, dan itu yang dijadikan untuk misalnya Botram RT, Botram RW itu pakai uang dari si pengolahan sampah itu. Bahkan dia punya warung, jadi ibu-ibu boleh beli sembako dengan menyetorkan sampah. Atau anak sekolah yang dia mau minjem uang dulu nih ke ibunya, dia kan kebetulan menjadi ibu RT lah di situ. Dia minjem uang ke ibu RT untuk biaya sekolah anaknya dengan cara dicicil dengan menyetorkan sampahnya. Itu bisa banget. Kayaknya boleh dicoba juga ya itu. Betul. Benar-benar bermanfaat juga itu, banget. Membantu juga. Betul sekali. Jadi memang sayang banget kalau sesuatu yang masih punya nilai value terus kita buang gitu aja. Gitu. Malah jadi sumber penyakit juga buat kita. Nah, Teh, membahas tentang sampah, terutama kayak ibu-ibu dulu deh nih. Jangankan ibu-ibu nih, anak muda, ibu-ibu mau udah nenek-nenek pun sekarang tuh kayaknya kebutuhan skincare tuh paling utama ya. Ya, betul. Nah, dan skincare itu menimbulkan sampah-sampah baru dong. Ya. Nah, kira-kira pendapat Angel dengan maraknya sampah-sampah dari barang-barang bekas skincare itu gimana sih, Teh? Oke, memang benar ya. Sekarang tuh apalagi dengan adanya influence dari Korea, jadi nggak cuma cewek, cowok juga ada kebutuhan gitu. Karena memang benar dengan adanya perubahan iklim tadi, sinar UV bahaya untuk kita. Akhirnya kita juga harus rajin pakai skincare gitu untuk sunblock dan lain sebagainya. Cuman memang yang pertama kita harus selektif dulu nih. Apakah barang skincare yang kita beli ini benar-benar kita pakai atau enggak? Harus pakai habis ya, jangan cuma. Biasanya kan kita suka coba gitu kan. Ternyata pasti nggak cocok, terus akhirnya buang gitu ya. Itu sayang banget gitu karena memang skincare ini termasuk sampah yang harus dikelola dengan spesifik gitu. Jadi nggak bisa dicampur dengan sampah rumah tangga biasa. Itu harus ada treatment tersendiri. Jadi pastikan bahwa skincare yang kalian beli itu adalah harus habis. Kalau memang nggak cocok gitu ya, aku saranin untuk misalnya di pre-love. Kalau nggak dikasih gitu ya, kalau bisa dijual mungkin. Iya, atau dijual lagi gitu ya, karena nilai manfaatnya kan masih ada tuh gitu. Nah kemudian setelah habis, si kemasannya ini harus dibungkus, dan sebenarnya itu ada sih tempat-tempat, kalau di Bandung sih aku punya kayak ada komunitas, kan tinggal searching aja komunitas yang menerima wadah wadah skincare. Itu mereka ada, kita bisa kirimkan ke mereka untuk mereka kelola, karena memang seharusnya itu tidak boleh digabungkan di tempat sampah kita di rumah tangga gitu. Soalnya kadang skincare tuh ada yang plastik juga ya, ada yang kaca gitu banyak, takutnya berbahaya juga sih ya kalau digabung-gabung, takutnya pecah atau gimana gitu ya, Teh. Betul. Mungkin atau bisa juga nih beberapa kalian pilih beberapa skincare yang lebih ramah lingkungan juga ya, Teh. Betul. Karena yang aku tahu itu ada beberapa skincare mereka tuh yang udah support banget. Jadi si packagingnya itu mereka lebih milih packaging yang ramah lingkungan gitu, Teh. Tentu. Jadi ada beberapa skincare. Jadi mungkin kalian lebih pilih-pilih lagi ya, Terus kalau misalnya ada saya mah nggak cocok nih skincare yang ini, cocoknya yang ini, ya mungkin bahannya bisa yang bekasnya dipilih-pilih lagi gitu ya, Teh. Terus bekasnya bisa disalurkan ke orang yang bisa menerima bekas packaging skincare-nya itu. Mungkin cukup sekian ya, Pers, untuk segmen berbagi sisi kali ini. Aku mau ngucapin terima kasih juga buat Teh Angel udah mau narasumber di sini. Sampai jumpa di segmen berbagi sisi selanjutnya. Bye bye.